Baik, selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai menghitung besar sampel atau sample size. Yang dimana menghitung besar sampel yaitu menetapkan besarnya atau jumlah sampel suatu penelitian tergantung pada dua hal, yaitu yang pertama adanya sumber-sumber yang dapat digunakan untuk menentukan batas maksimal dari besarnya sampel. Kedua, kebutuhan dari rencana analisis yang menentukan batas minimal dari besarnya sampel. Menghitung besar sampel atau sample size. Untuk menghitung minimum besarnya sampel yang dibutuhkan bagi ketetapan aktuari dalam membuat perkiraan atau estimasi proporsi-proporsi, kita perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Berapa angka perkiraan yang masuk akal dari proporsi yang akan diukur dalam penelitian itu, dan berapa tingkat kepercayaan yang diinginkan dalam penelitian tersebut, atau berapa jauh penyimpangan estimasi sampel dari proporsi sebenarnya dalam keseluruhan populasi. Rumus sampel. Cara menghitung besar sampel suatu penelitian sangat ditentukan oleh desain penelitian yang digunakan dan data yang diambil. Berikut adalah beberapa metode yang digunakan dalam menentukan ukuran sampel, yaitu yang pertama, menggunakan rumus Wibisono. Rumus Wibisono adalah teknik pengambilan sampel apabila jumlah populasi yang sangat besar dan tidak terbatas sehingga jumlah sampel tidak diketahui dan dipastikan. Rumusnya itu dapat kita lihat dengan keterangan N adalah jumlah sampel seluruhnya, Z adalah skor standar, dan alfa adalah standar deviasi alfa adalah standar deviasi, dan E adalah tingkat kesalahan. Syarat menggunakan rumus Wibisono yaitu populasi tidak diketahui atau sangat besar, standar deviasi tidak diketahui, biasanya pakai alfa sama dengan 0,25, menentukan tingkat kepercayaan misalnya 95%, dari Z sama dengan 1,96, menentukan batas kesalahan error misalnya 5% atau 0,5, menggunakan data kuantitatif dan pengambilan sampel secara acak. Yang kedua itu ada rumus cross-seksional, yang dimana jumlah sampel untuk studi cross-seksional dalam penelitian dihitung menggunakan teknik cluster random sampling. Teknik ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok individu atau cluster. Yang dimana syarat menggunakan rumus cross-seksional itu penelitian dilakukan sekali waktu cross-seksional untuk mengetahui proporsi atau persentase, menentukan nilai P, perkiraan proporsi, menentukan tingkat kepercayaan misalnya 90%, Z hingga 1,96, menentukan batas kesalahan D misalnya 5%, dan mengetahui atau tidak mengetahui jumlah populasi atau N. Lalu yang ketiga adalah rumus case control. Rumus case control adalah rumus yang digunakan untuk mencari besar sampel, terutama jika menggunakan ukuran proporsi. Besar sampel untuk penelitian case control adalah bertujuan untuk mencari sampel minimal untuk masing-masing kelompok kasus dan kelompok kontrol. Syarat menggunakan rumus case control yaitu menggunakan desain case control, membandingkan dua proporsi, menentukan nilai proporsi P1 dan P2, menentukan odds ratio atau OR, dan menentukan tingkat kepercayaan. Lalu yang keempat ada rumus cohort. Pada penelitian cohort yang dicari adalah jumlah minimal untuk kelompok exposure dan non-exposure, atau pada kelompok terpapar dan tidak terpapar. Jika yang digunakan adalah data proporsi, maka untuk penelitian cohort, nilai P0 pada rumus di atas sebagai proporsi yang sakit pada populasi yang tidak terpapar, dan P1 adalah proporsi yang sakit pada populasi yang terpapar, atau nilai P1 PO kali RR relative risk. Jika nilai P adalah data kontinu, misalnya rata-rata berat badan, tinggi badan, IMT, dan sebagainya, atau tidak dalam bentuk proporsi, maka penentuan besar sampel untuk kelompok dilakukan berdasarkan rumus berikut. Dengan keterangan rumus dapat kita lihat seperti pada tabel. Lalu syarat menggunakan rumus cohort. Baik, selanjutnya syarat menggunakan rumus cohort, yang dimana menggunakan desain penelitian cohort. Yang kedua, tujuan untuk melihat hubungan paparan dengan kejadian atau outcome. Yang ketiga, menentukan jenis data. Jika data proporsi menggunakan PO tidak terpapar dan P1 terpapar. Dan jika data kontinu menggunakan rata-rata mean seperti berat badan, IMT, dan lain-lain.
Dan keempat, menentukan nilai P0 dan P1 untuk data proporsi. Lalu ada yang kelima, rumus Lemshow 1997, yang dimana penelitian yang menggunakan rumus dari Lemshow karena populasi yang dituju sangat besar dan jumlah dapat berubah-ubah. Syarat menggunakan rumus Lemshow ini adalah populasi tidak diketahui atau sangat besar. Rumus ini digunakan jika jumlah populasi sulit ditentukan atau bisa berubah-ubah. Penelitian ingin mengetahui persentase atau proporsi, nilai proporsi P belum diketahui pasti, menentukan tingkat kepercayaan, dan menentukan batas kesalahan. Dan pengambilan sampel dilakukan secara acak. Lalu yang keenam ada rumus Grage and Morgan. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili populasi yang sedang diteliti. Penentuan besaran sampel menggunakan tabel jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi oleh Grage and Morgan, sehingga ditentukan jumlah sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada berikut dengan keterangan N ukuran sampel dan N besar adalah ukuran populasi, X2 adalah nilai C kuadrat dan D adalah gelat pendugaan, dan P adalah proporsi populasi. Yang dimana syarat menggunakan rumus Grage and Morgan ini adalah jumlah populasi sudah diketahui untuk menentukan jumlah sampel penelitian. Penelitian bersifat kuantitatif atau survei deskriptif menggunakan nilai proporsi P, menentukan tingkat kesalahan atau D, pengambilan sampel dilakukan secara acak. Sini terdapat contoh soal yang pertama. Selanjutnya kita akan masuk. Rumus besar sampel yang digunakan ketika jumlah populasi tidak diketahui atau sangat besar adalah, jawabannya adalah B, rumus Wibisono. Karena rumus Wibisono digunakan apabila jumlah populasi tidak diketahui atau sangat besar, sehingga peneliti memerlukan pendekatan khusus untuk menentukan besar sampel penelitian. Yang kedua, pada penelitian case control, responden dibagi menjadi dua kelompok, yaitu jawabannya adalah C, kelompok kasus dan kontrol. Yang dimana penelitian case control membandingkan dua kelompok, yaitu kelompok kasus mengalami kejadian atau penyakit dan kelompok kontrol tidak mengalami kejadian atau penyakit. Baik, kesimpulannya adalah penentuan besar sampel merupakan langkah penting dalam penelitian karena sangat mempengaruhi validitas dan ketepatan hasil penelitian. Besar sampel ditentukan oleh berbagai faktor seperti tujuan penelitian, desain penelitian, hipotesis, tingkat kesalahan, alfa, power, 1 kurang beta, serta karakteristik data. Selain itu, keterbatasan sumber daya seperti tenaga, waktu, dan biaya juga menjadi pertimbangan untuk menentukan jumlah sampel. Semakin besar sampel yang digunakan, maka semakin kecil peluang kesalahan dalam menganalisis hasil penelitian ke populasi. Sebaliknya, sampel yang terlalu kecil dapat meningkatkan risiko bias dan menurunkan keakuratan hasil penelitian. Baik, demikian penyampaian materi saya. Terima kasih dan selamat siang.